Dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Luar biasa. Pasti tentunya luar biasa dan dahsyat. Amin. Amin. Katakan pada samping kiri kananmu, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Amin. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, Tuhan pun berada di samping sisi kanan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan menyerahkan ibadah kita pagi hari ini kepada Tuhan. Mari saya undang untuk kita berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu pagi hari ini. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun sedang jemaat berada pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang luar biasa, Engkau hadir di sana. Engkau hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin sedang jemaat-Mu saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, dalam pergumulan beban berat. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan lepaskan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan lewat pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terpujilah Kau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dengan satu nama, ucapan syukur kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita agungkan namanya. Apapun keluh kesahmu, mari kita lupakan sejenak. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yakin dan percaya dengan iman, Tuhan hadir di sisi kita. Mari kita menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami menyembah Tuhan.
tetap dicinta Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan cinta kamu. Tuhan cinta kamu. Cinta kita semua. Haleluya. Yes. Siap menari bagi Tuhan? Oke. Yo.
persembahkan kepadamu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengar. Urapi hamba-Mu. Taruh perkataan-perkataan Kristus, isi hati Allah bagi setiap kami, sehingga kami mengerti akan isi hati-Mu, mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Roh Kudus terangi hati kami, terangi hidup kami, agar kami melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap pagi hari ini menjumpai Bapak Saudara dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan perjumpaan yang mengubahkan, ya, dari 2 orang murid dan juga 11 para rasul. Dan pagi hari ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara perhatikan, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ada 2 bagian. Maria dan wanita-wanita yang lain, mereka menyaksikan dan menceritakan kepada orang banyak tentang kebangkitan Yesus. Mereka ceritakan. Tapi di bagian yang lain, Bapak Saudara, ada para penjaga-penjaga, ada para serdadu-serdadu. Mereka juga menyaksikan bagaimana, ya, mereka melihat kebangkitan Kristus. Tetapi mereka menyampaikan kesaksian yang berbeda. Ya, saya memberikan pagi hari ini tema jangan menjadi saksi palsu. Ya, jangan menjadi saksi palsu. Saya akan bacakan kepada saudara di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Saya akan bacakan dengan cepat. Ya, Bapak Saudara boleh lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Ya. Ayat yang 11 bunyinya firman Tuhan seperti ini Bapak Saudara. Ayat 11 judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi Bapak Saudara, dari kisah ini saya ingin menyampaikan, Bapak Saudara, ayat 1 dengan 10 sampai dengan 10, perempuan-perempuan itu mereka menjadi saksi yang benar, menyampaikan kepada para murid, menyampaikan kepada orang banyak tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tetapi para serdadu-serdadu juga mereka memberikan satu kesaksian, tetapi kesaksiannya berbeda dengan para murid. Ya, sehingga saya memberikan tema jangan menjadi saksi palsu. Ya, Bapak Saudara, nanti saya jelaskan. Misalkan kalau dihukum di Indonesia, seorang saksi memang dilindungi. Tetapi apabila seorang saksi memberikan keterangan dan kemudian dia menyampaikan sesuatu yang palsu, maka orang tersebut akan bisa mendapat ancaman pidana jika kesaksiannya tidak benar. Nah, dalam konteks ini juga kesaksiannya tidak benar, tetapi justru mereka nantinya tidak memperoleh
hukuman pidana, tapi justru ada perlindungan. Ya, saya kan Bapak Saudara, bawa Bapak Saudara jangan menjadi saksi palsu. Saya tadi katakan wanita-wanita memberikan kesaksian yang benar, tapi penjaga-penjaga memberi kesaksian yang salah. Ayat 12 berkata demikian. Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga itu. Ya, ada beberapa penafsir yang menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Matius, Bapak Saudara, bahwa orang yang datang kepada para imam-imam ada kemungkinan dia adalah seorang pembesar dari para saudara-saudara. Jadi ketika berita itu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu cukup mengguncang mereka. Orang-orang yang menunggu, orang-orang menjagai, karena mereka tahu persis. Bapak Saudara perhatikan ya, ayat pasal 27 ayatnya ke 65, ya, Matius pasal 27 ayat 65. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu dan memetai kubur itu dengan menjaganya. Jadi salah satu yang memberi perintah adalah Pilatus. Dan ketika mereka mungkin mengabaikan suatu perintah, apalagi ini tanda meterai, Bapak Saudara, ini kalau udah dimeterai, misalkan kayak Saulus diberikan kekuasaan meterai untuk membunuh orang-orang percaya pada waktu itu, maka dia dapat membunuh siapapun. Dan ini mereka sudah dimeterai. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka mengalami satu ketakutan. Dan mereka juga orang-orang yang punya kekuasaan. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan, mereka telah menyiapkan sebuah konspirasi bahwa mereka menyusun sebuah skenario rencana. Konspirasi mereka adalah menerangkan bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan di sini dikatakan para ini pembesarnya memberikan sebuah laporan dari apa yang mereka lihat. Ya, mereka mungkin berkata ketika pagi-pagi benar, lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi, lalu terjadi kemudian batu, kemudian digulingkan oleh seorang malaikat, kemudian tiba-tiba mungkin mereka berkata, Yesusnya sudah tidak ada. Mereka menyampaikan sebuah kesaksian apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Tetapi dari bagian yang lain di sini dikatakan, ya, kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang buat mereka ini sangat memalukan. Buat para imam-imam, para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Sehingga di sini dikatakan, mari Bapak Saudara bawa, saya bawa Bapak Saudara, ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tuan-tuan, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Jadi Bapak Saudara, ayat 12, akhirnya mereka mengadakan suatu musyawarah atau rapat untuk sebuah permufakatan. Permufakatan mereka adalah seperti tadi saya katakan, mereka membuat skenario, mereka menyusun sebuah rencana, memanipulasi sebuah kebenaran, dan mereka berkata bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Mereka tahu persis ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka ini kehilangan muka, Bapak Saudara. Kehilangan muka. Karena Yesus ternyata bukan seperti manusia pada umumnya. Bukan seperti orang tokoh-tokoh hebat pada waktu itu. Tapi Yesus ternyata sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka kehilangan muka. Bagaimana mereka menutupi berita ini kepada banyak orang bahwa Yesus sesungguhnya
Ya, mereka katakan Yesus ini tidak hidup, Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13-nya, di sini dikatakan seperti ini. Dan berkata, ini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini sebuah manipulasi besar, Bapak Saudara, sebuah konspirasi. Saudara boleh bayangkan pada waktu itu bagaimana seorang murid-muridnya yang tercecer dan kemudian gak tahu pergi kemana. Mereka mengalami ketakutan mungkin ketika Yesusnya ditangkap. Mereka kemudian bersembunyi. Tapi mereka memanipulasi, katanya mereka sedang tidur. Mereka tahu persis saudara-saudara ini jika sampai mereka tertidur dan kemudian mayatnya Yesus gak ada, mereka tahu persis hukuman apa yang harus mereka terima. Karena Pilatus telah memepetkan kubur itu dengan batu besar. Tapi namanya sebuah konspirasi, sebuah skenario, dan sebuah manipulasi. Mereka berkata bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Saudara, hari-hari ini kalau misalkan orang berkata, ya kita harus menjaga jarak. Kemudian ada orang yang mungkin memeluk Bapak Saudara atau kemudian memberi sebuah salaman. Kita pasti udah merasa takut, Bapak Saudara. Apalagi mungkin orang yang tidak saudara kenal kemudian mendengar cerita dari temannya, oh dia bepergian dari luar negeri, atau mungkin dia dari Jakarta dan lain sebagainya. Ya, kita mengalami ketakutan, jangan-jangan orang ini ODP, orang tanpa gejala gitu Bapak. Ya, oh saudara nggak ada gejala, nanti kena ke kita. Nah, bagaimana kita berani berpelukan? Bagaimana kita berani bersalaman? Nah, bagaimana murid-murid ini yang sedang mengalami ketakutan, dituduhnya lah oleh mereka bahwa Yesus yang nggak ada di kubur itu dicuri oleh murid-muridnya. Inilah sebuah manipulasi kesaksian yang mereka susun, Bapak Saudara, yang mereka rencanakan dan mereka persiapkan. Kemudian ayat 14 di sini dikatakan, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi mereka memberikan sebuah garansi rasa aman kepada saudara-saudara. Mereka tahu Pilatus pasti akan marah, tapi mereka berkata, saya yang akan berkata. Mereka Bapak Saudara berani memberikan satu Bapak Saudara kepastian kepada saudara-saudaranya bahwa mereka pasti aman. Kami yang akan berkata kepada wali negeri. Jadi kekuasaan memang identik dengan sebuah kekuatan untuk membuat sebuah cerita menjadi tidak benar atau menjadi benar. Bisa dimanipulasi, dibuat skenario, bisa ya Bapak Saudara diperlakukan apa saja. Ya mereka sedang merencanakan semuanya itu. Jadi Bapak Saudara, mereka berani pasang badan kepada pembesar-pembesar. Dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Saudara. Tadi saya memberikan tema jangan menjadi saksi palsu. Kalau begitu berarti ciri-ciri saksi palsu itu apa, Bapak Saudara? Yang pertama, ini saksi palsu adalah memanipulasi kebenaran. Sesuatu berita yang benar, tetapi dibikin menjadi salah. Ini adalah satu kejahatan yang terencana, Bapak Saudara. Dibuat sedemikian rupa bahwa Yesus memang tidak berdaya. Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun faktanya di lapangan Yesus sudah bangkit, tapi mereka memanipulasi kebenaran. Yang pertama tadi saya katakan
saksi palsu adalah memanipulasi kebenaran, didesain sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, kalau saksi palsu, sesuatu yang diberitakan adalah sebuah kebohongan. Kalau saudara boleh melihat ayat 11, orang serdadu ini datang kepada para imam. Kemudian ayat 13 sampai ke bawahnya, Bapak Saudara, mereka merancangkan sebuah kebohongan. Dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Kalau tadi di sana dikatakan ya kebohongan dari bagian yang pertama, kemudian mereka membuat skenario bahwa Yesus dicuri oleh mereka. Jadi Bapak Saudara, sesuatu yang tidak benar jika terus dibiarkan, maka dia akan terus lagi tidak menjadi benar, tidak menjadi benar. Karena apa? Karena dari satu kejahatan yang satu akan beralih kejahatan kepada kejahatan yang lain. Jadi Bapak Saudara, berita yang mereka sampaikan adalah berita kebohongan. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, mereka menerima suap. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, ayat yang ke-12 ya di sini dikatakan mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar kepada serdadu-serdadu itu. Mereka menerima suap. Mereka menerima sesuatu. Mereka menerima, Bapak Saudara, bagian yang besar. Mungkin mereka mengumpulkan banyak duit, dan demi sebuah kebohongan, untuk menutupi sebuah kebohongan yang besar. Di sini dikatakan sejumlah besar, berarti bukan sesuatu yang sedikit. Mereka berikan untuk menutupi sebuah kebohongan. Dan kemudian Bapak Saudara, tadi saya katakan saksi palsu itu memanipulasi kebenaran, kemudian beritanya adalah sebuah kebohongan. Yang ketiga adalah menerima suap. Perhatikan Bapak Saudara, walaupun saksi palsu, tetapi di sini dikatakan kemudian ayat yang ke-14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saksi palsu pun mendapat perlindungan. Para imam dan ahli-ahli Taurat memberikan sebuah garansi bahwa mereka akan terlindungi, mereka tidak akan menerima kesulitan. Padahal tadi saya katakan mereka tahu persis kalau Yesus sampai bangkit dan tidak ada di kubur, tandanya telah dimeterai, mereka akan menerima kesukaran yang besar. Tetapi mereka beroleh perlindungan. Saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, perlindungan ini adalah perlindungan yang semu, Bapak Saudara. Perlindungan yang sementara saja. Apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita dari bagian ini, Bapak Saudara? Menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, sudahkah saya menjadi saksi yang benar? Para serdadu-serdadu ini melihat kebangkitan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat yang besar, tapi berita yang disampaikan bukan berita kebenaran, tapi berita kebohongan, berita yang dimanipulasi untuk sebuah keuntungan. Saya ingin berkata kepada Bapak Saudara dari bagian ini, nyatakan kebenaran apapun resikonya. Dari bagian ini saya ingin sampaikan, nyatakan kebenaran apapun resikonya. Sebuah kebohongan mau ditimbun, mau dibungkus seperti apapun, kebohongan itu akan terbuka dengan sendirinya. Mau dimanipulasi seperti apapun, kebenaran itu akan muncul. Dan jika kita menjadi orang-orang yang memberikan kesaksian yang bohong, maka itu akan menimpa muka kita, maka itu akan kembali kepada kita. Mungkin Bapak Saudara, hubungan kita dengan suami istri kita
Mari kita sampaikan suatu kebenaran kepada pasangan kita. Jangan ada manipulasi sedikit pun di antara pasangan kita. Ada Bapak Saudara, misalkan ke pemerintahan, berlakulah jujur tentang pajak dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa memanipulasi dengan aman, tapi sekali waktu Bapak Saudara, kebenaran akan menyuarakan dirinya. Dan ketika kita menutupi sebuah kebohongan, maka kebohongan itu akan dikoyakkan oleh sebuah kebenaran. Kebenaran akan muncul, Bapak Saudara. Yang kedua, Bapak Saudara, dari bagian ini, tetaplah berlaku jujur, Bapak Saudara. Kalau engkau melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu, ya ceritakan kepada orang. Kalau Bapak Saudara di tempat kerja juga berlakulah jujur. Dengan pasangan kita juga berlakulah jujur. Dengan pemerintah juga kita mari berlaku jujur. Dengan Tuhan juga mari berlakulah jujur. Ada orang berkata kalau jujur itu hancur. Kalau jujur itu hancur. Tapi saya pastikan Alkitab di dalam Mazmur berkata, orang yang jalannya mujur mungkin sekali waktu akan tertimpa berbagai masalah, tetapi Tuhan yang akan menolongnya. Tapi saya ingin sampaikan, ketika engkau berlaku jujur, engkau tidak akan hancur. Tetapi ketika engkau jujur, maka engkau akan mujur. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Saudara, ketika kita berlaku jujur, ya mungkin awalnya kita nampak sepertinya hancur, tetapi yakinilah bahwa jalan kita pasti akan muncul. Kita akan memperoleh keberuntungan ketika kita hidup dalam sebuah kebenaran. Kemudian Bapak Saudara, yang ketiga dari bagian ini ingin saya sampaikan, jangan sampai ketika kita cinta uang, maka segala sesuatunya dapat kita manipulasi. Bapak Saudara, saksi-saksi tadi ketika mereka menerima suap yang besar, maka mereka membuat sebuah skenario yang membuat kemudian mereka membalikkan kebenaran menjadi berita bohong. Jadi Bapak Saudara, ketika kita mencintai dunia, mencintai uang kita, maka kita akan mudah berubah. Yang harusnya kita berlaku benar, tapi justru kita malah berubah sebaliknya. Saya ingin sampaikan kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti akan menang. Mau seperti apapun mereka menutup-nutupi, Bapak Saudara, tapi kebenaran itu tetap akan menang. Jadi Bapak Saudara, dari bagian ini saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, janganlah kita menjadi saksi palsu. Atau kemudian ketika kita refleksinya yang paling kecil, kita sudah menerima banyak hal daripada Tuhan, tapi mungkin ketika kita ada dalam kekurangan, ketika kita ada dalam kesulitan, kemudian mulut kita mulai berkata, Tuhan, di mana kebaikan-Mu? Tuhan, di mana pedulimu? Tuhan, di mana Engkau memperhatikanku? Padahal Bapak Saudara, kita sudah merasakan, kita sudah menikmati, kita sudah diberi banyak hal oleh Tuhan, tapi kita menyampaikan berita yang tidak baik. Bapak Saudara, ketika mulut kita memperkatakan hal yang demikian, kemudian itu akan merasuk ke dalam diri kita, maka ketika kita merasa sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah menjadi putus asa. Kemudian kita akan menjadi orang yang mudah menggerutu dan bersungut-sungut. Kemudian ketika kita terus berlaku seperti itu, maka sesuatu yang kita sampaikan bukan suatu kebenaran, tetapi kita menolak kebaikan Tuhan, dan kita mungkin mulai mencurigai bahwa Allah tidak mengasihi aku. Jadi Bapak Saudara, mari saya yakini bahwa engkau menerima banyak kebaikan daripada Tuhan.
Ketika engkau menerima kebaikan daripada Tuhan, ya mungkin hari ini kita berkata, ini saya ini sedang mengalami kekurangan. Tetapi Bapak Saudara, lebih baik kita mengoreksi diri, kemudian ketika keadaan kita melihat masih ada orang yang lebih daripada menderita daripada kita akan berdoanya, Tuhan, aku bersyukur. Memang kesulitan ada dalam diriku, tapi keadaanku menjadi masih lebih baik daripada orang-orang yang ada yang aku lihat. Mereka ya makan saja susah. Bapak Saudara, saya menonton sebuah tayangan Bapak Saudara ketika di sebuah kota ini, dia berkata seperti ini, dari saya ada menjadi warga negara Indonesia, saya ini miskin udah dari kecil, dari lahir kami miskin. Saya tidak pernah menerima sesuatu sumbangan apapun dari negara. Baru hari ini ketika kita mengalami COVID-19, saya baru merasakan negara itu ada, negara itu baik, negara itu memperhatikan. Ibu ini histeris, Bapak Saudara, menangis. Ternyata saya masih dipedulikan oleh negara. Ternyata negara masih memperhatikan saya. Ya, saya percaya Tuhan lebih baik, Tuhan lebih mengasihi, Tuhan lebih peduli. Apakah kita memberikan sebuah kesaksian perkataan kepada Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Di mana ketika aku mengalami kesulitan? Di mana ketika aku mengalami kekurangan? Harusnya kalau kita berkata seperti ini, sangat malu kita, karena ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, lebih baik perkataan kita menjadi lebih positif. Ketika kita ke dalam kesulitan, kita berkata, aku masih lebih baik. Aku percaya ada orang-orang yang lebih malang dibandingkan saya. Jadi Bapak Saudara, dari bagian ini sekali lagi saya ingin berkata, mari biarkan kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Biarkan kebenaran itu berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya. Kita tidak memanipulasi. Ketika Bapak Saudara hari-hari ini mungkin keadaan kita menjadi lebih tidak seperti hari-hari biasanya, mari kita jujur kepada Tuhan. Ini loh Tuhan keadaanku, ini loh Tuhan keberadaanku. Kejujuran kita kepada Allah, maka Allah yang akan menolong, Allah yang akan memelihara hidup kita. Ya, firman Tuhan saya tidak berpanjang. Mari kita persiapkan diri, kita akan pujikan pujian ini. Yesus, Yesusku berarti bagiku. Ketika ada Yesus di dalam hidupmu, maka kesaksian yang engkau sampaikan adalah kesaksian yang benar. Firman Tuhan berkata, ketika engkau berkata dalam dirimu ada Yesus, maka apa yang engkau perkatakan, maka apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau kerjakan untuk sebuah tindakan, maka yang engkau lakukan adalah sebuah kebenaran yang di dalamnya ada Kristus. Ketika Kristus ada di dalam hatimu, maka yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di hatimu, yang ada di perkataanmu, yang ada di dalam tindakanmu, maka itulah Kristus yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita akan menyampaikan kepada orang-orang tentang kebaikan Allah, tentang anugerah Allah, tentang segala sesuatu kebesaran Allah bagi setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bunyikan seperti rusa. Seperti rusa itu, sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan engkau kekuatan dan perisaiku.
kembali beberapa waktu yang lewat, kami seperti serdadu-serdadu yang mencari keuntungan di tengah apa yang sedang terjadi, Bapak. Bahkan kami tidak memberitakan tentang Kristus, tapi justru kami, Bapak, mencari keuntungan daripada sebuah kebenaran yang ada dalam diri-Mu. Biar bagi hari ini, Bapak, menolong setiap kami, bahwa kami di jalan-Mu yang lurus, bahwa kami di jalan-Mu yang benar, sehingga keberadaan kami hanya Kristus saja yang dipermuliakan. Kristus saja sudah cukup bagi kami, karena Engkau telah memberikan jaminan segala-galanya atas kami. Jaminan tentang makan minum kami, jaminan tentang masa depan kami, jaminan tentang segala sesuatunya bagi kami, bahkan kekekalan atas hidup kami Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa, biar setiap kami, Bapa, dipakai oleh Engkau untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyampaikan tentang Engkau kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, biarlah bawa kami hidup benar. Roh Kudus, pakai setiap kami menjadi saksi-Mu, menterikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah nama Allah saja yang dipermuliakan atas kami. Hari ini sekiranya ada jemaat yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam putus asa Tuhan memberikan pengharapan, yang kekurangan Tuhan karuniakan kelimpahan, yang sedang mengalami jalan butuh Tuhan, bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini mendatangkan kekuatan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kepada kami dan sejahtera untuk kami menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Biar sepanjang minggu ini hamba berdoa, diberkati Engkau di pekerjaan-Mu, diberkati Engkau dalam seluruh aktivitas-Mu, diberkati bakul-Mu, diberkati makan minum-Mu, diberkati semuanya sehingga Engkau tidak kekurangan. Diberkati anak-anak, diberkati pemuda remaja, diberkati ibu rumah tangga, diberkati kepala rumah tangga, diberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekasih-kekasih Allah, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Biarlah Engkau menjadi orang-orang yang akan memberitakan kemasyhuran Tuhan kepada segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Engkau menjadi saksi-saksi Kristus. Ibadah telah selesai dan biarlah kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, pertolongan dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu dari hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Yang yakin telah menerima berkat Tuhan, mari dengan mantap kita sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya menyampaikan pengumuman ya, ibadah kita akan terus online seperti ini. Nanti ada renungan-renungan yang saya sampaikan di YouTube, saudara boleh lihat di YouTube GB Amsterdam atau di Facebook GB Amsterdam. Kemudian untuk yang lainnya bisa lewat WA. Jadi Bapak Saudara, kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Kemudian Bapak Saudara yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, ya kami atas nama Gembala mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah hari ini telah selesai. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya damai Kristus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Saudara, Tuhan memberkati.